Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada siang hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan marine pollution yang dilaksanakan pertama kali pada 1973 dan kemudian di-upgrade lagi menjadi lebih bagus lagi, lebih kompleks lagi pada tahun 1978. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fuad Ading Rahman. Saya akan memberikan materi beberapa slide secara singkat karena ini baru basic ya. Kita akan memperkenalkan lebih lanjut advance-nya nanti ketika waktunya memungkinkan. Oke, baik. Langsung saja ya. Marpol 7378 ya, singkatannya Marpol 7378, artinya dilaksanakan pertama kali yaitu pada tanggal pada tahun 73 dan kemudian dilanjutkan juga di-upgrade kembali pada tahun 78 ya. Pencemaran laut atau marine pollution ya, pertama kali dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober sampai tanggal 2 November ya, 1973. Apa yang dibahas pada protokol pertama ini yaitu tentang ketentuan laporan insiden yang melibatkan zat berbahaya. Jadi pada tahun 1973 yang dibahas hanya bagaimana cara melaporkan insiden yang terkait dengan pencemaran zat yang berbahaya. Jadi otomatis ada organisasi-organisasi pelaporan yang saat itu harus standby, harus siap apabila ada sebuah kapal yang melaporkan insiden pencemaran ya. Kemudian berikutnya di-upgrade kembali pada tahun 1978 ya, pada tanggal 6 sampai tanggal 17 Februari. Di sini yang dibahas adalah kapal ya, tentang kapal tanker, pencegahan, keamanan dan polusi yang diselenggarakan pada ya. Jadi yang dibahas pada ini lebih kompleks lagi yaitu kapal tanker yang untuk mencegah keamanan dan keselamatan laut. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan pada konvensi yang kedua ini yang menghasilkan 5 bagian penting yang kemudian disetujui oleh seluruh negara di bawah bendera IMO ya, bendera IMO. Namun ada satu aneks, yaitu aneks terakhir ke-6 yang belum seluruh negara meratifikasi konvensi tersebut karena berbagai macam hal, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi ada aneks yang dihasilkan pada ratifikasi kedua ya. Jadi pada ratifikasi pertama pada konvensi pertama belum ditetapkan aneksnya, bagiannya. Oke, saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan ya, ini yang harus diketahui bahwa apa sih yang disebut dengan pencemaran ya? Kita harus tahu itu. Yang disebut pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya. Ya. Masuknya itu berarti dilakukan mungkin tidak sengaja. Ya. Tetapi dimasukkan itu artinya adalah sengaja. Jadi yang disebut dengan pencemaran itu baik dilakukan antara sengaja atau tidak sengaja tetap disebut pencemaran gitu ya. Kita yang harus pahami itu. Oke. Pada aneks pertama ini yang dibahas tentang regulation for the prevention of pollution by oils. Ya, by oil artinya adalah minyak. Ya. Seluruh kapal selain kapal tanker ya, dengan GT 400 GT atau kapal tanker dengan GT 150 wajib mempunyai alat yang dapat memproses minyak tersebut menjadi layak untuk dibuang ke laut. Jadi minyak itu tidak mungkin ya, hasil pengoperasian mesin pun pasti ada minyak, ya, ada kotoran atau minyak. Ya. Atau yang disebut dengan bilge, cairan mengandung minyak. Untuk kapal-kapal kargo mungkin nggak ada minyak yang berlebih ya, kecuali yang ada di penggunaan ya, di bottom, double bottom dan lain sebagainya. Tapi untuk kapal non kargo ya biasanya banyak bilge. Bahkan kapal tanker pun
juga banyak bills. Nah, di sini yang harus kita ketahui bahwa sebenarnya bills itu cairan mengandung minyak itu diperbolehkan untuk dibuang ke laut. Namun ada prosesnya. Harus ada prosesnya. Dan juga ada alatnya. Alatnya namanya OWS. Ya. Oils, water, separator. Maaf ya, agak jelek ya. Ya. Jadi alat ini menseparis, memisahkan apa? Oli dan minyak. Oli dan air ya. Jadi alat ini fungsinya untuk memisahkan oli dan air. Ya. Jadi di atas kapal wajib punya OWS. Jika kapal tersebut memenuhi syarat berikut. Ya. Tetapi kendalanya adalah banyak dari masinis yang mungkin entah tidak bisa atau tidak mau mengoperasikan OWS di atas kapal. Ya, padahal alatnya ada berfungsi, mungkin berfungsi selama tidak rusak. Ya. Tetapi banyak yang tidak menggunakan karena apa? Malas, bukan karena tidak bisa. Saya kira pasti karena malas, ya. Malas menggunakan. Padahal kenapa sih kok nggak boleh membuang minyak sembarangan atau bil sembarangan di atas kapal? Ya. Kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi gini, kenapa sih kita nggak boleh buang minyak ke laut? Kita tahu betul bahwa minyak apabila dijadikan satu dengan air, ya, itu tidak akan bisa bersatu. Ya, kenapa tidak bisa? Karena berat jenis daripada air, ya, itu adalah 1 miligram per liter. Padahal berat jenis daripada minyak itu 0, ya kira-kira segini. Artinya lebih besar air daripada minyak. Benar Pak ya? Jadi gini, kenapa kok minyak tidak boleh dibuang ke laut? Karena apabila minyak ini dibuang ke laut, karena dia lebih ringan daripada air, berarti minyak ini ada di permukaan. Ya. Kalau minyak ini di permukaan, maka ada makhluk hidup yang sangat membutuhkan, ya, sinar matahari dan oksigen. Ya. Dia tidak bisa hidup apabila kekurangan oksigen dan sinar matahari. Ya. Yaitu disebut dengan fitoplankton. Dia hanya bisa hidup 1 meter dari permukaan air laut. Sehingga apabila di atas permukaan air laut ini terdapat minyak, maka akan terjadi pembiasan atau terpantulnya sinar matahari kembali. Ya. Oke. Apa dampaknya kalau fitoplankton ini berkurang karena tidak ada sinar matahari yang cukup atau oksigen yang cukup? Maka zooplankton berarti makanannya berkurang. Ya. Kalau zooplankton makanannya berkurang, berarti small fish juga makanannya berkurang. Kalau small fish makanannya berkurang, ya, ikan-ikan besar juga berkurang. Ya. Ya, ini saya tambahkan lagi. Ya. Manusia kemudian makan apa kalau ikannya juga berkurang?
Ya. Nah, ini yang disebut dengan food chain atau rantai makanan. Apabila salah satu rantai terputus, ya, maka rantai-rantai berikutnya juga pasti akan terputus. Ya. Inilah kenapa kita tidak boleh sembarangan membuang minyak ke laut. Karena dampaknya apabila itu hal semacam itu terus dilakukan, dampaknya terhadap ekosistem laut tidak akan bagus. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan yang kedua. Annex 2 yaitu Regulation for the Control of Pollution by Noxic Liquid Substance in Bulk. Seluruh benda dalam bentuk liquid dalam jumlah yang besar itu diatur pada aneks atau bagian nomor 2. Tolong kita harus lebih cerdas ya, mengartikan liquid substance. Ya. Liquid itu adalah ya, tidak semua benda yang berbentuk cair. Ya, dalam bahasa fisika, liquid itu tidak semua benda yang berbentuk cair. Tetapi liquid itu diartikan seluruh benda di atas muka bumi ini, yang ada di bumi ini, yang perpindahan antara satu tempat ke tempat lain dengan cara mengalir. Ya, kita tahu bahwa benda yang mengalir itu berarti cairan ya, berbentuk cair, dan gas itu kan mengalir ya. Jadi benda itu ya, zat itu ada 3 di atas bumi ini ya. 1 benda cair, 2 benda gas, dan yang 3 benda padat. Benda padat itu bergeser kalau pindah ya. Ini A, ini A ya, ini titik A, ini titik B, ini bergeser kalau padat ya. Kalau liquid, semua benda yang berbentuk liquid, artinya liquid itu adalah pergeserannya dalam bentuk dengan cara mengalir, maka disebut liquid ya. Ini tidak akan kita bahas lebih lanjut karena ini nanti masuk ke dalam kompetensi ya, bukan masuk ke dalam ranahnya, bukan masuk ke dalam ini. Nanti akan kita bahas kalau jenengan ambil diklat peningkatan. Oke. Yang ketiga, seluruh ya, barang yang berbahaya, beracun dalam bentuk pitch cakes. Ya, pitch cakes itu artinya apa? Kemas, peti kemas ya. Semua yang dalam bentuk kemasan itu termasuk nanti masuk ke dalam aneks 3. Nanti akan kita bahas kalau jenengan sudah ambil peningkatan. Berikutnya aneks 4. The regulation for the prevention of pollution by sewage from sewage ya. Semua kotoran ya, manusia atau mungkin hewan, kalau jenengan memuat muatan hewan, itu tidak boleh sembarangan dibuang ke laut. Ya. Berlaku kapan ini? 27 September 2013. Ya. Untuk apa? Untuk semua kapal dengan GT lebih dari 400 GT wajib mempunyai sewage. Ya. Dan semua kapal dengan pelayar minimal 15 orang. Ya, ini wajib mempunyai sewage. Ya. Bagaimana sih sistem sewage itu? Sewage itu sistemnya seperti ini kalau boleh saya contohkan. Jadi ini dari kamar mandi nih, masuk semua. Ya. Masuk semua ke primary tank atau tangki awal. Tangki awal ini nanti ya, dia diberikan ya, masuk ke sini nanti ya. Diberikan dari sini nanti diberikan mungkin berupa tablet atau cairan yang fungsinya untuk apa? Ya, kotoran-kotoran yang dalam, mungkin ya jenengan mengeluarkan kotoran yang gede-gede itu ya, masuk ke sini ya. Fungsinya obat itu ya, pil itu atau cairan itu yaitu membuat kotoran ini menjadi lumat. Setelah lumat, kemudian dia masuk ke sini ya. Di sini kemudian dikasih blower ya, dikasih blower. Fungsinya untuk apa?
blower ini mungkin kotoran yang dari sini itu tidak ada yang tidak bisa tercerna, yang tidak bisa melumat. Yang tidak bisa melumat ini kemudian dia mengendap di dasar-dasar sini. Tetapi yang dia bisa tercerna kemudian karena terkena blower ini ya, kemudian dia pindah mengalih ya, pindah ke tempat sini ya. Kemudian di sini dia mungkin masih berupa serbuk-serbuk yang halus ya. Kemudian masuk ke sini dia sudah berupa air, dan di sini juga masih ada endapan berupa air yang bersih. Kemudian air yang bersih ini dibuang ke overboard. Ya. Jadi tidak boleh sembarangan langsung dibuang ke laut, tidak boleh. Ya. Karena di sini ada alat yang disebut dengan sewage treatment. Itu kira-kira ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Yang kelima adalah regulation for the prevention of pollution by garbage from ship. Garbage ini adalah sampah. Pasti di atas kapal ada sampah. Ya. Nggak mungkin enggak. Ya. Ini juga diatur oleh Marpol. Ya. Diberlakukan kapan ini? Tanggal 31 Desember. Untuk apa? Untuk semua kapal lebih dari 400 GT. Ya. Dengan persyaratan dia harus mempunyai garbage record book dan garbage planning plan. Garbage management plan ini apa yang dimaksud? Insinerator, saya tulis di sini ya. Insinerator. Ya, kapal harus punya nih insinerator. Fungsinya untuk apa insinerator ini? Jadi sampah-sampah yang hasil produksi di atas kapal itu harus di plan, ya, direncanakan ya. Mungkin untuk sampah-sampah sisa makanan boleh langsung dibuang ke laut, karena ikan juga pasti akan suka. Ya. Tapi seperti chemical ya, kemudian kaca-kaca itu nggak boleh dibuang ke laut, dan juga tidak boleh dibakar. Yang boleh dibakar itu adalah yang non organik. Ya. Contohnya adalah kertas, ya. Terus kemudian plastik itu dibakar ya. Seperti kaca tadi itu nanti harus diberikan ke otoritas setempat dan diproses oleh otoritas setempat ya. Terus kemudian di-launchingkan ya garbage sertifikat atau sertifikat garbage yang menunjukkan bahwa kru di atas kapal ini memperlakukan sampah dengan baik ya. Dengan baik ya. Sampah yang tidak bisa dibakar dan tidak bisa dibuang ke laut itu nanti diberikan oleh otoritas setempat pelabuhan untuk kemudian dilayangkan sertifikat garbage. Kayak gitu ya. Yang keenam, nah ini yang keenam. Regulation for the prevention of air pollution from ship. Berlaku kapan? 19 Mei 2015 penetapan untuk semua kapal lebih dari 400 GT. Namun pada aneks ke-6 ini masih banyak yang belum ratifikasi. Karena apa? Karena berarti semua kapal harus menggunakan low sulfur. Bahan bakar low sulfur. Low sulfur ini artinya sulfurnya rendah. Sehingga hasil pembakaran oleh mesin diesel MV kapal jenengan itu kandungan sulfurnya tidak banyak ya. Tentunya bahwa kapal low sulfur ini yang menggunakan bahan bakar low sulfur ini pasti mahal ya. Itulah kenapa tidak banyak kapal yang meratifikasi negara yang meratifikasi aneks 6 ini. Tapi mungkin suatu saat nanti akan ada keharusan ya, beda dengan yang tadi kita sudah bahas seperti sewage ya, kemudian insinerator ya, kemudian OBS itu setiap kapal wajib meratifikasi hal itu, dan semua kapal yang sesuai dengan penerapannya ini dia wajib mempunyai ya, gitu ya. Ada satu lagi aneks sebenarnya yang sedang dalam proses, yaitu BWTS ya. BWTS apa ini? Ballast Water Treatment System. Jadi ternyata ballast ini juga
akan dimasukkan dalam Marpol ya, terkait dengan apa? Karena banyak negara-negara yang komplain bahwa makhluk hidupnya yang ada di sekitar pelabuhan itu tercemar. Kok bisa makhluk hidup tercemar? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut apabila kita sempat untuk melakukan tatap muka. Oke, itu video singkat yang saya berikan kepada bapak-bapak. Semoga pengantar pertama ini dapat membuka gairah belajar yang semangat di PIP Semarang. Terima kasih sebelumnya sudah mempercayakan PIP Semarang untuk melakukan diklat. Saya berterima kasih sekali, semoga bermanfaat. Waktu yang diberikan kepada saya juga saya berikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.